rawat muda hutan sebelum ngurap. Kelihatan vektor, tapi burungnya masih loncat-loncat. Kadang-kadang narung, kalau ada orang diem. Nah, inilah karakter muda hutan ketika belum mabung. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya, teman-teman langsung aja bisa gabung ya. Di depan ini muda hutan, samping kanan juga ini muda hutan ketika mabung. Karakternya sebelum mabung seperti ini. Walaupun gesit, dia tidak nyocol atau tidak nyecel, tidak nubruk tangkringan atau nubruk jeruji. Banyak sekali teman-teman yang rawat karakternya sama seperti ini. Kerobong riwik banget, kadang-kadang nembak. Ketika dicas dia mau, ketika ada orang kadang-kadang dia loncat langsung takut. Nah, ini karakternya sama. Jadi kenapa banyak sekali teman-teman yang tanya, kapan om bagusnya, kapan om gacornya. Jadi sebetulnya ketika di hutan, murai batu tersebut udah gacor karena semua rata-rata hasil pikatan. Jadi kalau dipikat itu dia narung-narung atau tertarik sama pikatannya, makanya dia kena jaring atau kena pikat. Nah, di sini berarti ada suatu yang dihadapi atau masalahnya dia atau masalah burung tersebut. Yang pertama, karena di hutan itu los, bebas, dia ditangkap, dia trauma, dia stres. Jadi penangkapan itu masuk jaring, prosesnya bisa pulut, diadai kotak kecil, terus dikirim sana, kirim sini, akhirnya sampai ke tangan kita. Nah, proses itulah yang membuat burung kita takut sama manusia. Nah, kapan maksimalnya? Makanya ketika kita lihat seperti ini, saya video, dia loncat-loncat terus. Padahal ketika diam, burungnya adalah vektor sekali ketika saya video dari jauh. Ini saya video dari dekat. Itu udah mulai narung-narung. Nah, maksimalnya kapan? Nah, teman-teman lihat di kanan ini. Banyak sekali yang tanya, rawat aja, nanti maksimalnya setelah mabung. Nah, ketika mabung, burung tersebut, yang pertama, dia memang mabung itu suatu proses mungkin bagi burung yang menyakitkan. Tetapi proses ini dialami semua burung ya. Biasanya seperti itu, entah waktunya pendek atau lama kayak gitu. Nah, ketika proses mabung tersebut, burung yang dirawat manusia ini otomatis sangat tergantung sama manusia ya. Seperti burung sakitnya gungru ini, dia nunggu makanan yang kita beri atau kirim. Nanti lama-lama dia terbiasa karena dia mungkin ya hafal sama yang rawat kayak gitu. Nah, akhirnya setelah terbiasa, dia istilahnya jadi jinak lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah jinak, burungnya tinggal kita beraikan. Kalau udah berai nanti otomatis gacor, seperti itu loh rutenya. Jadi yang punya muda hutan, rawatlah, nikmatilah, setelah mabung nanti itulah maksimalnya. Memang ada beberapa burung yang ketika kita dapat ketika masih kropiok, burungnya itu udah ada yang bisa digantang kayak gitu. Tapi itu perbandingannya 101 bahkan 1001. Ya karena proses itu tadi, teman-teman. Di sini pernah sekali saya buat konten karena banyak sekali teman-teman yang rawat. Bagusnya itu bagaimana kayak gitu. Saya itu harus beli yang mana. Nah, kalau hobi di sini kita bahas ngomongin murai batu ya teman-teman, yang mana yang bagus. Yang pertama ini secara umum ya teman-teman. Secara umum orang itu suka bodi besar. Sebagian juga suka bodi kecil. Itu yang pertama itu kita tentukan kita suka yang mana kayak gitu. Tapi di sini ada beberapa karakter bodi besar dan bodi kecil. 80% bodi besar ke tengah ke jumbo kayak gitu. Biasanya itu karakternya jinaknya akan lebih lama. Nah, ini saya pernah tanya juga kepada tukang mikat di sananya. Ini yang bodi jumbo ini berada di pedalaman hutan. Jadi murai batu bodi jumbo itu berada di pedalaman hutan. Karena di dalamnya hutan itu pedalaman hutan. Jadi pinggiran hutan sama pedalaman hutan lah intinya kayak gitu. Itu jarang sekali ketemu sama namanya orang atau manusia kayak gitu.
Akhirnya dia ketika ketemu manusia dia takutnya minta ampun. Nah, si body jumbo atau besar ini, makanya ini salah satu karakter burung yang jinaknya agak lebih lama kayak gitu dibanding kalau ini body sedang ke kecil, ini dibanding body sedang ke kecil. Karena apa? Di sedang ke kecil itu tinggalnya itu kalau orang bilang itu mulai kampungan kayak gitu. Jadi tinggalnya di pinggiran hutan, bahkan di kampung kayak gitu. Makanya burung yang kecil kadang-kadang itu cepat bunyi dan cepat gacor. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan suka body jumbo atau besar, kita harus tahu karakternya tadi. Body besar seperti itu, body kecil ya seperti ini kayak gini. Nah, di sini ada plus minusnya. Body jumbo yang lama jinaknya, biasanya burung tersebut memiliki suara yang lebih kencang. Karena yang pertama, body atau tekstur atau bodinya itu besar. Semuanya besar, ya kalau semuanya besar biasanya suaranya juga biasanya kebanyakan 80% besar. Walaupun ini nggak saya sebutkan 100% ya, intinya 80% kayak gitu. Di body yang kecil ini mungkin ada sedikit kebalikannya kayak gitu. 80% biasanya suaranya agak tipis, nyempling. Tapi di body kecil ini biasanya mudah dimasteri atau mudah membawakan lagu itu teman-teman. Jadi dari sini ada plus minusnya, teman-teman bisa pilih aja kayak gitu. Permasalahan tersebut tentu saja tidak paten, mesti bisa diatasi. Jadi yang mungkin body besar itu pemasterannya rutin kayak gitu, dan ya tetap ya nanti akan jadi lebih bagus atau maksimal itu setelah mabung semuanya. Oke teman-teman, sorry ada adzan. Itu tadi tentang murai batu muda hutan ya. Kebetulan di sini di depan ini ada 2 murai batu muda hutan yang mantan muda hutan, karena ini udah lama sampai mabung-mabung. Jadi kasusnya sama, ketika muda hutan masih gesit, ya kita harus sabar ya. Walaupun bunyi di dalam keropong, ya itu karakternya kayak gitu. Di sini ada juga yang murai batu tiba-tiba jinak kayak gitu. Ini harus diwaspadai karena yang sebelumnya itu muda hutan ya gesit seperti ini kayak gitu. Kalau hari ini gesit, besok dia kelihatan jinak, aras-arasan atau pemalas, itu harus diwaspadai kayak gitu. Ini pernah saya bahas ya di video sebelumnya, teman-teman bisa cek aja perawatan muda hutan yang drop ini maksudnya. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat teman-teman.